Musim panas 1971. Sebuah pesawat mendarat di Pulau Jawa. Dari pintunya turun pemuda Amerika, umur 26, sarjana ekonomi. Kerjaannya kedengaran ngebosenin, bikin ramalan kebutuhan listrik buat sebuah perusahaan konsultan dari Boston. Namanya John Perkins. Yang nggak kelihatan dari luar, beberapa bulan sebelumnya, di sebuah apartemen di Boston, seorang perempuan udah ngelatih dia diam-diam. Bukan soal listrik, soal aturan main. Perkins nulis ulang kata-katanya di bukunya. Kami ini klub kecil yang eksklusif, dibayar mahal buat memerah negara-negara di seluruh dunia. Lalu satu kalimat yang nempel di kepalanya seumur hidup. Sekali masuk, seumur hidup nggak bisa keluar. Dan ini twistnya. Ramalan yang mau dia kerjain di Jawa itu, jawabannya udah ditentukan bahkan sebelum pesawatnya mendarat. Angkanya harus besar, titik. Taruhannya jelas, nyetor angka kecil, karir tamat. Nyetor angka besar, pinjaman ratusan juta dolar cair, dan hidupnya berubah. Dia milih angka besar. 10 tahun berikutnya jadi montase, jas mahal, hotel mewah, Amerika Latin, Timur Tengah, dokumen proyeksi setebal bata. Sampai akhirnya dia keluar. Dan 33 tahun setelah pendaratan itu, tahun 2004, dia ngelakuin hal yang bikin mantan kolega-koleganya panik. Dia nulis semuanya. Sebuah buku pengakuan. Judulnya Confessions of an Economic Hitman. Selamat datang di Arsip Gelap. Buku itu meledak. 70 minggu lebih nangkring di daftar bestseller New York Times. Diterjemahin ke puluhan bahasa. Dan sampai hari ini, para ekonom masih berantem soal isinya. Nanti kita bahas juga kenapa. Malam ini kita bedah pengakuannya. 5 cara yang menurut Perkins dipakai buat bikin sebuah negara nurut tanpa satu tentara pun nginjek tanahnya. Alatnya bukan senjata, alatnya spreadsheet. Dan dengerin ini, polanya nggak berhenti di level negara. Versi kecilnya ada di cicilanmu, di pay latermu, di meeting kantormu. Sebentar lagi ada satu hitungan soal $100 minyak yang bakal ganggu pikiranmu berhari-hari. Kita mulai dari cara pertama. Balik ke proyek listrik di Jawa tadi. Tugas resmi Perkins ngeramal kebutuhan listrik 25 tahun ke depan. Kenapa ramalan ini penting banget? Karena dari angka inilah, lembaga pemberi pinjaman ngitung berapa pembangkit yang dibutuhkan, berapa jaringan, berapa utang yang layak dikucurin. Ramalan gede, proyek gede, pinjaman gede. Nah, di tim Perkins ada satu orang tua keras kepala, namanya Howard Parker. Umurnya 70-an, puluhan tahun kerja sebagai peramal beban listrik di perusahaan listrik New England. Howard ngitung jujur, pertumbuhan yang masuk akal sekitar 8% setahun. Itu pun katanya udah optimis. Masalahnya, menurut pengakuan Perkins, kantornya nggak butuh angka jujur. Kantornya butuh angka di atas 17% tiap tahun selama 25 tahun. Kok bisa dua ekonom ngelihat data yang sama, bedanya 2 kali lipat lebih? Karena, kata Perkins, cuma 1 dari 2 angka itu yang bisa nyairin pinjaman raksasa. Ending cerita ini dingin banget. Howard yang ngotot sama angka jujurnya dipecat. Perkins yang nyetor angka gede naik jabatan. Jadi kepala ekonom termuda dalam sejarah perusahaannya. Umur 27. Sekarang tarik ke hidupmu. Kelihatannya jauh kan? Padahal formatnya sama persis. Pitch investasi yang grafiknya cuma kenal satu arah, naik. Simulasi cicilan yang ngasumsiin gajimu pasti naik tiap tahun. Target penjualan kantor yang tiap kuartal digedein, bukan karena pasarnya tumbuh, tapi biar kamu terus lari. Semua itu ramalan yang digelembungkan. Tujuannya satu, bikin kamu tanda tangan hari ini. Cara ngenalinya satu aja, cek nasib si peramal. Kalau dia untung waktu ramalannya dipercaya, dan gak nanggung apa-apa waktu ramalannya meleset, itu bukan ramalan, itu brosur jualan. Dan brosur jualan gak pernah ditulis buat kepentinganmu. Oke, ramalan udah gede, pinjaman cair. Pertanyaan berikutnya harusnya gampang. Uangnya kemana? Nah, justru ini bagian paling liciknya. Karena menurut Perkins, uang itu nggak pernah beneran berangkat. Bayangin skenario ini. Sebuah negara di Amerika Selatan, Ekuador, nemu minyak di hutannya. Datang tawaran, pinjaman miliaran dolar buat bangun pembangkit, jalan, kilang. Biar minyaknya bisa digarap. Kedengerannya kayak berkah kan? Baca syaratnya pelan-pelan. Uang pinjaman itu nggak pernah ditransfer ke Ekuador. Uangnya pindah dari bank di Amerika ke rekening kontraktor raksasa di Amerika juga. Perusahaan yang ngerjain proyek-proyeknya. Uangnya muter di satu negara yang sama. Yang nyebreng ke Ekuador cuma 3 hal. Beton, tagihan, dan bunga. Terus siapa yang nikmatin proyeknya? Menurut Perkins, segelintir keluarga elit setempat. Yang punya pabrik dan bisnis. Merekalah yang kepake listrik industrinya.
Sementara yang nyicil utangnya lewat anggaran negara, puluhan tahun, seluruh rakyat. Termasuk yang rumahnya belum dialirin listrik. Nggak percaya segitunya. Ini angka-angka yang Perkins pajang di pembukaan bukunya. Soal Ekuador setelah puluhan tahun dibangun. Angka kemiskinan resmi naik dari 50 ke 70%. Pengangguran dan setengah pengangguran dari 15 ke 70%. Dan utang publiknya dari 240 juta dolar jadi 16 miliar dolar. Dan ini kalimat yang paling sering dikutip dari bukunya. Dari tiap 100 dolar minyak mentah yang diangkat dari hutan Amazon Ekuador, 75 dolar langsung jadi jatah perusahaan minyak. Dari 25 dolar sisanya, 3/4-nya buat nyicil utang. Sisanya kepotong biaya pemerintah. Yang akhirnya nyampe buat kesehatan dan pendidikan rakyatnya, rakyat yang tanahnya diambil minyaknya, sekitar 2 dolar 50 sen. Kenal polanya? Harusnya. Karena pay later dan pinjol kerjanya persis begini. Waktu kamu dapat pinjaman 5 juta buat beli HP, kamu nggak pernah megang uangnya. Uangnya lompat langsung dari perusahaan pembiayaan ke toko. Dua-duanya untung detik itu juga. Satu-satunya yang bawa pulang utang, kamu. Cara ngelawannya, sebelum tanda tangan, tanya satu hal. Kalau barang atau proyek ini gagal, siapa yang masih wajib bayar? Kalau jawabannya cuma kamu, sementara semua pihak lain udah untung di depan, kamu bukan penerima pinjaman, kamu produknya. Dan pas cicilannya mulai macet, jangan kira ceritanya selesai. Menurut Perkins, justru di titik gagal bayar itulah panen yang sesungguhnya dimulai. Logikanya gini, ramalan tadi digelembungin, jadi pertumbuhan 17% itu nggak pernah kejadian. Proyeknya berdiri, tapi pemasukan negaranya jauh di bawah cicilan. Gagal bayar. Terus negaranya disita, kayak motor kena leasing. Enggak, justru itu yang dihindari. Yang datang malah solusi, restrukturisasi. Perpanjangan, utang baru buat nutup utang lama. Tapi tiap perpanjangan ada harganya. Dan harganya bukan uang. Menurut Perkins, tagihannya bentuknya gini. Suara negara itu di PBB. Izin bangun pangkalan militer. Akses minyak dengan harga miring. Perusahaan negara, listrik, air, telekomunikasi, dijual murah ke investor asing. Negaranya masih berdiri, masih punya bendera, masih nyanyi lagu kebangsaannya. Tapi tiap keputusan besarnya, udah ada yang pegang. Kedengaran kayak teori konspirasi? Ini angkanya. Dan yang ini bukan angka rahasia. Waktu buku ini terbit tahun 2004, total utang negara-negara berkembang udah lewat 2,5 triliun dolar. Cicilan tahunannya 375 miliar dolar. Perkins ngebandinginnya gini. Itu lebih gede dari seluruh belanja kesehatan dan pendidikan dunia berkembang digabung. Dan 20 kali lipat dari seluruh bantuan asing yang mereka terima. Ada satu pemimpin yang menurut Perkins nolak main. Omar Torrijos, pemimpin Panama. Perkins nulis kekagumannya. Orang ini nggak bisa dibeli, dan nuntut Kanal Panama balik ke rakyatnya. Tahun 1981, Torrijos tewas dalam kecelakaan pesawat. Perkins ngeklaim itu bukan kecelakaan. Tapi penting banget kamu tahu. Klaim itu dibantah banyak pihak. Nggak pernah ada bukti independennya, dan status resminya sampai hari ini tetap kecelakaan. Itu klaim Perkins, bukan fakta. Versi kecil jebakan ini, gali lubang tutup lubang. Pinjol kedua buat nutup pinjol pertama. Atau utang ke orang yang bilang, santai, bayarnya kapan aja. Tapi sejak hari itu, kamu nggak pernah bisa bilang enggak ke dia. Cara ngelawannya, jangan ukur utang dari cicilannya doang. Ukur dari apa yang nggak bisa kamu tolak lagi setelah nerimannya. Utang paling mahal bukan yang bunganya paling gede, tapi yang ngerampas kata enggak dari mulutmu. Sejauh ini semua masih level 1-2 negara. Tahun 1974, menurut Perkins, skema ini naik kelas. Satu kesepakatan, miliaran dolar per tahun, dan mesinnya masih nyala sampai sekarang. Tahun 1973, dunia barat panik. Embargo minyak. Harga minyak lompat dari sekitar 3 dolar ke 12 dolar per barel. 4 kali lipat dalam hitungan bulan. Antrean di SPBU Amerika ngular sampai berblok-blok. Dan Washington nyari satu hal, cara biar kejadian itu nggak pernah keulang. Tahun 1974, sebuah tim dikirim ke Arab Saudi. Perkins ngaku dia bagian dari operasi ini. Tawarannya versi Perkins kira-kira gini. Keluarga kerajaan nyimpen miliaran dolar keuntungan minyaknya dalam surat utang pemerintah Amerika. Bunga dari simpanan itu dipakai buat nyewa kontraktor Amerika, buat bangun Arab Saudi, kota industri dari nol, pembangkit, pelabuhan, jaringan listrik. Imbalannya, jaminan keamanan buat keluarga kerajaan plus komitmen jaga pasokan dan harga minyak.
Sekarang hitung siapa yang untung. Uang minyak Saudi balik ke sistem keuangan Amerika. Proyek pembangunannya digarap perusahaan Amerika. Minyaknya tetap ngalir ke Amerika. Uangnya muter dalam satu lingkaran tertutup, dan di tiap belokan ada yang motong. Perkins sampai ngasih julukan sarkastik di bukunya buat operasi ini, plesetan dari nama otoritas moneter Saudi. Yang perlu kamu catat, kerjasama ekonomi Amerika Saudi era 70-an itu nyata dan terdokumentasi. Tapi interpretasi gelapnya, motif dan niatnya, itu versi Perkins. Lingkaran tertutup kayak gini nggak cuma ada di level negara. Coba lihat HP-mu. Gaji masuk e-wallet, belanja di merchant ekosistem yang sama, kurang ada pay later dari platform yang sama juga. Poin, cashback, gamifikasi, semua didesain biar uangmu nggak pernah keluar dari mesinnya. Kamu ngerasa dilayani, padahal di tiap putaran ada yang motong. Cara ngenalinya, petain aliran uangnya. Kalau di tiap belokan yang motong komisi itu pihak yang sama, itu bukan ekosistem, itu kandang. Kandang yang nyaman, bersih, penuh promo, tapi tetap kandang. Tinggal satu pertanyaan yang belum kejawab dari tadi. Siapa mereka? Siapa yang ngedesain semua ini? Jawaban Perkins justru lebih bikin gak nyaman daripada teori konspirasi manapun. Kalau kamu nunggu Perkins nunjuk satu ruangan rahasia berisi orang-orang jahat yang ngatur dunia, justru itu yang dia bantah. Gak ada ruangan itu katanya. Gak perlu ada. Yang ada cuma kepentingan yang searah. Dia ngasih nama buat sistemnya. Korporatokrasi. Korporasi, bank, dan pemerintah. Bukan 3 kubu yang saling ngawasi, tapi satu arus, yang orang-orangnya itu-itu aja. Contoh yang dia pajang bukan tokoh misterius. Robert McNamara. Coba ikutin karirnya. Bos perusahaan mobil Ford, lalu Menteri Pertahanan Amerika, lalu Presiden Bank Dunia. 1 orang, 3 kursi. Korporasi, pemerintah, bank internasional. Dan gak ada satupun yang langgar hukum. Justru itu poinnya. Sistemnya legal, mulus, dan gak butuh konspirasi. Dan karena legal, dia gak bisa dibongkar kayak skandal. Gak ada yang bisa ditangkap. Satu-satunya yang bisa kamu lakuin, ngenalin polanya. Perkins ngaku dirinya sendiri bagian dari desain ini. Menurut ceritanya, dia disaring lembaga negara, tapi gajinya lewat perusahaan konsultan swasta. Kenapa? Biar kalau skemanya kebongkar, nggak ada jejak pemerintah. Yang kelihatan cuma perusahaan swasta yang kebetulan salah hitung. Tapi catat, bagian perekrutan ini termasuk yang paling diragukan para pengkritik bukunya. Simpan itu di kepala. Sebentar lagi kita bahas. Mekanisme pintu putarnya sendiri gampang banget kamu temuin di skala kecil. Influencer yang review produk yang dia punya sahamnya. Pakar properti yang ternyata lagi jualan kafling. Mentor trading yang penghasilannya dari jual kelas, bukan dari trading. Yang ngasih saran dan yang jualan, orang yang sama. Kelihatannya netral kan? Justru itu bahayanya. Cara ngelawannya satu kalimat. Sebelum nelan saran, telusuri gajinya dari mana. Saran yang gak netral gak otomatis salah, tapi kamu berhak tahu, kamu lagi dengerin iklan. 5 cara udah kebuka semua. Tapi sebelum kita tutup, ada 2 hal yang harus diomongin jujur. Yang pertama, dari aku sendiri. Aku kerja di dunia iklan digital. Tiap hari pegang budget iklan orang. Dan pola ramalan manis ini, aku lihat langsung hampir tiap minggu. Proyeksi di proposal yang selalu pakai skenario terbaik. Dashboard yang milih metrik paling bagus buat di-highlight. Target kuartal yang digedein bukan karena datanya bilang gitu, tapi biar budgetnya naik. Aku pernah duduk di 2 sisi meja itu. Dan jujur, makin lama di industri ini, makin gampang aku ngebedain 2 hal. Ramalan sama jualan yang nyamar jadi ramalan. Itu kenapa buku ini kena banget buat aku. Skalanya beda jauh, mekanismenya sama persis. Sekarang, bagian yang wajib. Dan ini penting. Buku ini kontroversial, bukan kontroversial biasa. Banyak ekonom dan jurnalis yang bilang Perkins ngelebih-lebihin, atau bahkan ngarang sebagian. Klaim soal perekrutannya diragukan. Klaim soal kecelakaan pesawat nggak pernah punya bukti independen. Dan Perkins nulis buku ini 30 tahun setelah kejadiannya, dari ingatan tanpa dokumen yang bisa diverifikasi penuh. Jadi posisi video ini jelas, kita ngebedah isi bukunya. Pengakuan satu orang, bukan mutusin siapa bersalah. Anggap ini kesaksian dari orang dalam yang ngaku, bukan putusan pengadilan. Tapi justru di sini nilainya. Yang menarik dari buku ini bukan semua klaimnya pasti benar.
Yang menarik, mekanisme yang dia gambarkan bisa kamu uji sendiri polanya di dunia yang jauh lebih kecil. Dunia kamu. Kita rangkum. Ramalan digelembungin, biar pinjaman cair. Pinjaman terikat, biar uangnya nggak pernah pergi. Jebakan utang, biar gagal bayar jadi pintu buat nagih hal lain. Daur ulang petrodolar, biar uangnya muter di lingkaran tertutup. Dan pintu putar, biar yang ngeramal, yang minjemin, dan yang dapat proyek, orang yang sama. Satu kalimat intinya, ramalan yang terlalu manis, lalu utang, lalu hilangnya pilihan. Itu polanya. Di level negara, bentuknya pinjaman infrastruktur miliaran dolar. Di level hidupmu, bentuknya pinjol, pay later, cicilan yang disimulasiin pakai asumsi gaji naik terus. Pitch investasi yang grafiknya nggak pernah turun. Dan formatnya selalu sama. Ada angka masa depan yang kedengaran ilmiah, ada tanda tangan yang diburu-buru. Dan ada satu pihak yang udah untung, bahkan sebelum kamu mulai bayar. Bukan berarti semua utang jahat. KPR bisa masuk akal, modal usaha bisa masuk akal. Tapi sekarang kamu punya alat ujinya. 3 pertanyaan. Siapa yang untung dari ramalannya? Uangnya mampir ke siapa? Dan apa yang gak bisa kamu tolak lagi setelah tanda tangan? Video ini udah bedah bagian terbaiknya, tapi bukunya nyimpen jauh lebih banyak. Cerita per negara, detail kesepakatannya, dan bab-bab pengakuan yang gak muat di sini. Baca bukunya, terus baca juga bantahannya. Baru kamu dapat gambaran utuh. Dan percaya deh, itu jauh lebih seru daripada nelen safu sersi doang. Sebelum pergi, 1 pertanyaan. Serius, coba jawab. Tulis di komentar. Aku baca satu-satu. Dan kalau video ini kebuka satu pola aja di hidupmu, like videonya, terus kirim ke 1 orang yang kamu tahu lagi mau tanda tangan cicilan. Bisa jadi itu nyelamatin dia. Sampai jumpa di arsip berikutnya.